Assalamualaikum adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Ibu Yulia, di pembelajaran matematika hari ini. Sebelum kita belajar, Ibu mau tanya nih, gimana kabar kalian di rumah? Semoga sehat-sehat ya. Walaupun kita belajar dari rumah dan tidak bertemu dengan teman-teman dan juga guru-guru di sekolah, tapi kita harus tetap terus semangat belajarnya agar waktu yang kita punya di rumah bisa bermanfaat dengan baik. Nah, jadi pada pertemuan hari ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan luas permukaan prisma dan limas. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita dapat menemukan rumus luas permukaan prisma dan limas dan juga dapat mengaplikasikan rumus tersebut ke dalam soal yang sudah diberikan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang luas permukaan kubus dan balok. Nah, ada yang masih ingat tidak apa rumus luas permukaan kubus dan balok? Nah, kalau misalnya luas permukaan kubus adalah 6 dikali rusuk dikali rusuk. Sedangkan untuk luas permukaan balok adalah 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Nah, kalau kalian lupa nih dengan rumus-rumus yang tadi, kalian bisa gambar dulu jaring-jaringnya. Nanti kalau udah gambar jaring-jaringnya, tinggal disusun kayak pertemuan kemarin yang sudah kita bahas bareng-bareng. Nah, untuk yang belum belajar tentang luas permukaan kubus dan balok karena belum lihat video pertemuan pembelajaran yang kemarin, kalian bisa klik di deskripsi linknya. Nah, setelah kita mengingat kembali nih tentang luas permukaan kubus dan balok, mari kita sama-sama belajar tentang luas permukaan prisma dan limas. Adapun bangun yang pertama yang akan kita bahas adalah prisma. Nah, pada pertemuan kemarin kita tahu bahwa untuk mencari rumus, kita bisa mencarinya melalui jaring-jaring. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut. Nah, ada gambar coklat ini kan. Nah, gambar coklat ini berbentuk prisma dengan alasnya berbentuk segitiga. Nah, jadinya bisa digambar seperti ini. Nah, kalau kita buka nih bangunnya, maka akan terbentuk jaring-jaring. Jaring-jaringnya itu bakal terbentuk seperti ini. Nah, misalnya di sini kita kasih nama A, kemudian di sini kita kasih nama B, dan di sini kita kasih C. Artinya yang di sini adalah B, dan di sini adalah B juga. Kemudian di sini A, dan di sini juga A. Nah, yang ini adalah tingginya. Nah, di gambar terlihat alasnya itu berbentuk segitiga siku-siku. Nah, kemudian sekarang bisa kita bagi gitu ya menjadi beberapa sisi, menjadi beberapa bagian sisi gitu kan. Ada sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, dan sisi keempat. Nah, yang ini juga masuknya sama seperti sisi pertama karena sama kan ya, tutupnya sama kayak alasnya kayak gitu. Nah, terus kita bisa cari nih masing-masing luas dari bagian-bagian sisinya ini. Jadinya luas pertama itu kan sama kayak luas yang bawah. Jadinya luas satunya ada 2. Jadinya 2 dikali luas segitiga ABC karena bentuknya segitiga. Luas kedua yaitu B dikali tinggi. Luas ketiga yaitu C dikali tinggi. Lalu luas keempat yaitu A dikali tinggi. Nah, kita tahu bahwa luas jaring-jaring adalah seluruh jumlah dari luas sisi-sisinya. Artinya, luas jaring-jaring prisma adalah luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4. Nah, artinya bisa kita tulis sama dengan 2 dikali luas segitiga ABC ditambah B kali T, ditambah C kali T, ditambah A dikali T. Nah, sama dengan 2 dikali luas segitiga ABC, ditambah A, ditambah B, ditambah C,
dikali T. Nah, keliling segitiga itu masih ingat gak apa? Nah, betul, keliling segitiga itu jumlah dari sisi-sisinya. Atau kalau gambarnya kayak seperti ini, segitiga ini, itu berarti A ditambah B ditambah C. Nah, berarti yang ini bisa kita tulis menjadi keliling. Sehingga luas jari-jari prisma adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, karena permukaan prisma dapat dibentuk menjadi jaring-jaring prisma dan alas prisma merupakan bagian dari segitiga, maksudnya dari bangun segitiga, maka nama bangun tersebut adalah prisma segitiga. Sehingga luas permukaan prisma segitiga sama kayak luas jaring-jaring prisma yang tadi kita sudah temukan. Artinya luas permukaan prisma segitiga sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, sekarang nih, gimana kalau alasnya bukan segitiga? Misalnya nih, seperti benda di samping. Artinya benda tersebut dapat dibentuk menjadi seperti ini kan ya? Nah, kalau dibuka akan membentuk seperti ini. Nah, kalau ini dapat dilihat alasnya itu berbentuk segi 4. Di sininya ada panjang dan ada lebar. Berarti kalau di jaring-jaringnya, yang panjang adalah yang ini. Yang ini, dan yang ini. Sedangkan lebarnya itu berarti yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Nah, di gambar terlihat alasnya itu berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian sekarang kita bisa bagi tuh menjadi beberapa bagian seperti kayak yang pertama tadi, yaitu bagian sisi yang pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat, dan sisi kelima. Nah, yang sisi pertama itu juga sama kayak yang tutupnya. Jadi yang tutupnya kita kasih nama juga sisi ke-1. Nah, terus sama seperti tadi, luas juring itu adalah jumlah seluruh dari luas sisi-sisinya. Artinya dapat kita tulis luas juring prisma segi 4 adalah luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4 ditambah luas 5. Karena tadi pas kita buka jaring-jaringnya kebentuk jadi ada 5 bagian sisi. Nah, boleh langsung juga ditulis jadinya 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi sama dengan 2 kali luas alas ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Nah, kenapa tadi saya bilang luas alas? Karena masih ingat luas persegi panjang itu rumusnya apa? Nah, iya, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Berarti tadi kita boleh tulis tuh yang panjang kali lebar sama kayak luas alas. Nah, sekarang berarti bisa ditulis 2 dikali luas alas ditambah 2 dikali lebar tambah 2 dikali panjang dikali tinggi. Nah, nanti kita dapat 2 kali luas alas ditambah 2 kali panjang tambah lebar dikali tinggi. Nah, kita tahu bahwa alasnya itu kan berbentuk persegi panjang. Nah, berarti kalau misalnya ibu tanya nih, keliling persegi panjang itu apa sih? Ya, kelilingnya itu 2 kali panjang ditambah lebar. Artinya kita boleh tulis nih, sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, karena permukaan prisma tadi dapat dibentuk menjadi jaring-jaring prisma dan alas prisma merupakan bangun segi 4, maka nama bangun tersebut adalah prisma segi 4. Sehingga luas permukaan prisma segi 4 sama dengan luas jaring-jaring prisma. Artinya luas permukaan prisma segi 4 sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, ternyata kita dapat nih bahwa luas permukaan prisma segitiga yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi.
Terus kita juga dapat nih luas permukaan prisma segi 4 dengan alasnya berbentuk persegi panjang, yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Ternyata sama gitu ya. Artinya kita dapat rumus umum nih dari yang tadi kita sudah cari. Jadi rumus umum untuk luas permukaan prisma yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, hanya saja nih harus hati-hati karena alasnya itu beda-beda kayak tadi, boleh segitiga, boleh bentuknya persegi panjang, boleh nanti bentuknya persegi, atau boleh trapesium dan bangun datar yang lain. Makanya di pertemuan kemarin kita sebelum belajar ini tuh sama-sama mengingat kembali gitu tentang luas dan keliling bangun datar karena kemungkinannya boleh ada di prisma ini. Nah, sekarang agar lebih memahami rumusnya, mari kita sama-sama coba contoh soal berikut. Nah, yang ini soalnya. Nah, yang pertama ada contoh soal ini. Katanya, hitunglah luas permukaan prisma segitiga ABCDEF berikut ini. Nah, dari gambar kita bisa lihat kalau ternyata alasnya itu berbentuk segitiga. Ya, namanya juga prisma segitiga ya. Berarti alasnya berbentuk segitiga. Maka kita bisa cari dulu nih luas segitiga itu berapa sih? Setengah dikali alas dikali tinggi. Kalau keliling segitiga, jumlah dari sisi-sisinya. Nah, kalau udah tahu itu, gampang. Tinggal kita susun dulu nih jawabannya. Jadi yang pertama, kita tulis dulu apa yang diketahuinya. Nah, ternyata yang diketahuinya itu panjang AB sama dengan 5 cm. Nah, panjang AB ini sama hipotenusa. Terus panjang AC itu sama dengan 4 cm. Nah, anggap aja itu tinggi segitiganya. Panjang BC itu 3 cm. Anggap aja itu alas segitiganya. Terus ada panjang BE nih. Berarti BE itu adalah tinggi prismanya sama dengan 7 cm. Nah, terus yang ditanya itu luas permukaan prisma segitiga. Nah, yang pertama kita tulis dulu aja rumusnya dulu gitu ya. Jadi tiap ada soal tulis aja rumusnya itu apa gitu biar hatam gitu, biar hafal rumusnya itu apa. Nah, rumusnya itu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, berarti kita bisa substitusi yang tadi yang sudah diketahui. Jadi dapat ditulis 2 dikali setengah dikali 3 kali 4 gitu ya. Karena luas alasnya kan setengah dikali alas dikali tinggi ditambah keliling alas berarti 3 ditambah 4 ditambah 5 dikali 7 tinggi prisma. Berarti sama dengan 2 sama setengahnya boleh dicoret ya, jadinya habis, jadi tinggal 1. Terus 3 dikali 4 12 ditambah 12 dikali 7. Nah, berarti 12 ditambah 84. Berarti hasilnya sama dengan 108 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan prisma segitiga ABCDEF adalah 108 cm persegi. Udah deh, seperti itu aja. Gimana? Bisa ya? Nah, hari ini pembelajarannya sampai di sini. Jika ada yang belum mengerti atau belum jelas, boleh ditanyakan di Google Classroom. Ibu juga akan mengirimkan file materinya. Terima kasih banyak yang sudah ikut belajar bareng-bareng bersama Ibu. Tetap semangat ya. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mengirimkan tugas minggu lalu. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.